booking ataupun open BO sama itu sama. Sama-sama bisa apa? Sama-sama bisa minum dan makan menggunakan tangan kanan. Maka yang kita ajarkan kepada anak kita adalah adab, etika, norma bersama. Kalau bicara, gimana cara bicara yang baik, kan gitu. Kalau makan, gimana cara makan yang sopan. Kalau berjalan, bagaimana cara berjalan yang beretika. Kalau menyapa orang, bagaimana caranya menyapa orang yang sesuai dengan etika, sesuai dengan adat ketimuran, sesuai dengan. Maka ketika adab itu berkaitan dengan norma bersama, adab itu nanti ada yang sifatnya lokal dan ada yang sifatnya universal, ada. Karena kesopanan itu bisa beda tergantung tempatnya, itu bisa beda. Tergantung tempatnya beda. Ya. Saya kasih misalnya contoh sederhana. Mungkin kita di Indonesia manggil orang yang lebih tua dengan panggilan nama itu tidak beradab, itu nggak beradab, ya. Mungkin pegang-pegang kepala dipegang-pegang itu. Dalam pandangan kita orang timur itu mungkin tidak beradab. Saya sempat shock, kaget ketika Ketika main ke rumah teman saya dulu waktu di kampus, waktu di kuliah, teman saya kakak kelas jauh. Waktu itu sudah muid itu kalau di kita asdos, asisten dosen. Nama beliau Alwi, saya diajak main ke rumahnya. Alwi ini umurnya mungkin sudah 38 tahun waktu itu, sudah umur 38 tahun ya Alwi. Saya diajak main ke rumahnya, makan di rumahnya dan Alwi ini punya adik. Umur 4 tahun. Namanya Umar. Saya ingat benar. Beda ibu ya. Adiknya Alwi yang namanya Umar, beda ibu ini. Ketika makan, kemudian manggil abangnya paling tua, ya nama saja. Alwi, ambilkan piring itu, Alwi. Saya shock itu, kaget, saya bilang, adikmu ini kalau di rumah saya, itu sudah digamparin sama abang-abangnya itu, ya kan? Kita di Indonesia itu diajarin sama siapa orang tua kita, kalau manggil yang lebih tua panggil bang, panggil mas, ada embel-embelnya, ada, nggak begitu saja. Tapi itulah tadi kadang-kadang etika bersama itu ada yang sifatnya lokal, itu ada yang sifatnya universal, itu ada. Ya. Seperti mohon maaf misalnya jabat tangan, musafahah. Jabat tangan itu di sebagian kita itu nggak cukup dengan jabat tangan. Bagian dari nunjukkan penghormatan, bagian dari nunjukkan ketakziman, orang itu kemudian salim. Salim itu bukan sekedar salaman. Salim itu cium tangan. Budaya cium tangan ini juga budaya lokal ya, nggak universal, tidak universal. Kita cium tangan, kita apa? Saya kaget ketika lihat teman saya orang Arab salaman dengan bapaknya, jabat tangan biasa begitu. Dalam hati saya, wah saya ini kalau jabat tangan sama bapak saya, habis saya ditabokin sama bapak saya begitu kan. Standar kesopanan itu bisa beda. Adab ya. Jadi ada adab yang sifatnya lokal atau regional, ada adab yang sifatnya universal, ada universal adab. Oke. Lalu akhlak itu di mana? Akhlak itu adalah naluri. Akhlak itu adalah karakter. Akhlak itu kalau orang melakukan perbuatan yang baik murni karena dorongan dirinya, itu akhlak. Motivasi melakukan perbuatan yang baik itu akhlak. Saya kasih contoh sederhana. Orang bisa berbuat baik banyak. Perbuatan baik itu satu hal yang dianjurkan dalam agama tanpa perlu tanya dalilnya apa. Beda dengan ibadah ya. Kalau ibadah tanya dalilnya apa. Kalau ibadah tanya.
Kamu sholat ini, sholat apa namanya ini? Kamu puasa ini, puasa apa ini? Ya. Kamu begini nih apa nih begini? Tanya nggak masalah. Kalau ibadah tanya. Tapi kalau perbuatan baik nggak harus nanya dalilnya apa, nggak usah. Perbuatan baik itu umum. Allah bilangnya waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan. Ya. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, lakukanlah kebaikan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu, jangan pernah remehkan. Maka Nabi pernah bilang apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil sebesar apapun itu, meskipun hanya tersenyum di hadapan wajah teman. Pernah kejadian di masa Rasul. Rasul mengumumkan sedekah. Maka kemudian sahabat berbondong-bondong bersedekah. Nabi bikin satu gerakan open donasi, mobilisasi massa buat sedekah. Datanglah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika itu bawa uang 4.000 dirham. 4.000 dirham. Satu dirham itu hampir 3 gram perak. Hampir 3 gram. 2,975 gram. Satu dirham itu. Patokannya secara berat koin, 7 dirham itu setara 1 dinar. 1 dinar itu beratnya 70 bulir gandum, 1 dinar. Kita boro-boro ngukurin berat gandum, ngelihat gandum aja kadang belum pernah, kan gitu. Saya pernah bikin satu percobaan itu, gandum kita potong ujung bulirnya, kita timbang, itu dapatnya berapa sih dari 72 itu? Ada di angka rata-rata 4 sampai 4,5 gram. Maka kebanyakan ulama bilang 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. 7 dirham itu 1 dinar. Beratnya ya, beratnya. Jadi anggaplah 7 dinar itu misalnya hampir 30 gram. Maka satu dirham itu, jadi 7 dinar itu 10 dirham. Jadi kalau hampir 3 kan 2,975, kalau kita kali 10 ya hampir 30, 29,75 gram. Kan begitu. Secara harga 1 dinar itu 10 dirham, secara harga. Kalau kita coba konversi zaman sekarang misalnya, 1 dinar itu 4 gram seperempat. Anggap emas misalnya 900.000 misalnya. Oke, lempengin deh. 1 dinar 4 juta. 1 dinar 4 juta. Kalau 1 dinar 4 juta berarti 1 dirham itu 10%-nya 400.000. Abdurrahman bin Auf itu sedekah 4.000 dirham. Jadi 400.000 kita kali 4.000. Berarti kira-kira berapa? 1.600.000.000. 1.600.000.000. Sedekah. Lalu kemudian Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abdurrahman menjawab, masih ada 4.000 dirham lagi di rumah, masih orang kaya kan gitu. Maka kemudian orang berbondong-bondong sedekah. Ada orang munafik. Orang munafik ini yang sedekahnya enggak, tapi nyinyirnya itu melebihi mulut netizen. Nyinyirnya. Kita kan hidup di masa nyinyir ini. Enggak bisa apa? Enggak bisa apresiasi kebaikan itu enggak bisa. Yang nyumbang-nyumbang gede itu, riya itu, pencitraan aja itu, pencitraan itu kan. Sombong bener ya, sedekah gede-gede diperlihatkan depan orang. Lalu kemudian ada yang paling akhir ngasih sedekah sama Nabi, namanya Abu Aqil. Abu Aqil ini sedekah 1 sok korma, 1 sok. 1 sok itu 4 mud, ukuran zakat fitrah 1 sok itu ya, 4 mud. 1 mud itu 1 cakupan tangan begini, 1 mud itu. Orang nanya sama saya, tangannya siapa Ustaz? Bisa beda-beda itu. Ya. 1 mud itu kan 1 cakupan tangan. Ya, itu rata-rata itu hampir 850 ml
mililiter lah kira-kira begitu. 1 mud itu kira-kira. Jadi kalau 4 mud atau 1 sok itu ya 3,5 liter lah begitu. 3,5 liter. Orang ini datang ke Nabi bawa 3,5 liter korma. 3,5 liter korma. Sedikit sekali, nilai yang kecil. Ya. Lalu kemudian Nabi tanya, kamu sedekah ini di rumah masih punya apa? Orang ini jawab, alhamdulillah Rasul, saya dapat hasil saya kerja hari ini dapat 2 sok. 1 sok saya simpan di rumah, 1 sok saya sedekahkan. Oke. Yang nyinyir ini bilangnya apa? Itu ngapain korma segitu disedekahin? Allah nggak butuh kormanya dia. Allah nggak butuh kormanya dia. Ini kan repot. Orang sedekah banyak di komen, katanya riya. Orang sedekah sedikit di komen juga, katanya Allah nggak butuh sedekahmu, malu-maluin aja sedekah segitu. Rasul marah, kemudian Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Rasul jangan pernah meremehkan satu kebaikan. Meskipun hanya senyum di hadapan kawan, meskipun hanya separuh roti kata Rasul, walau bisyikki tamrah, meskipun hanya sebiji korma kata Rasul begitu. Ada namanya kebaikan itu sifatnya umum, nggak usah tanya dalil kebaikan itu. Motivasi orang melakukan kebaikan itu beda-beda, motivasinya beda-beda. Bapak kedatangan tamu misalnya, kedatangan tamu. Kemudian ada akhlak nyuguhin tamu, ada akhlak nyuguhin tamu. Rasul bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyuguhkan tamunya, menyuguhkan tamunya. Orang nyuguhkan tamu ini motivasinya macam-macam. Ada yang menyuguhkan tamu itu motivasinya memang iman. Karena Rasul mengkaitkan perbuatan itu dengan iman. Motivasinya iman. Jadi tamunya mau datang berapa kali, nyuguhinnya sama, nggak bosan-bosan, nggak bosan-bosan. Kalau motivasinya bukan iman, nanti beda. Lu lagi yang datang tuh. Habis gula gua gitu kan, habis gula. Lu mulu yang datang gitu kan. Maka biasanya apa? Orang tuh ketika ketemuan pertama kali itu jamuannya luar biasa. Ayo mau minum apa? Mau makan apa? Yang kedua kali masih cakep. Ketiga kali masih. Kalau udah sering ambil sendirilah, anggap rumah sendiri begitu kan. Kemudian udah apa? Kemudian udah berkurang ya. Oke, sama-sama nyuguhin tamu, motivasinya beda. Ada yang memang karakternya nyuguhin tamu luar biasa. Ada karakter. Orang setahu saya yang nyuguhin tamu luar biasa itu orang-orang kampung. Itu luar biasa. Nyuguhin tamunya luar biasa. Dari sekian banyak orang kampung, yang nyuguhin tamunya luar biasa, itu orang Arab pedalaman. Sepengalaman saya ya. Orang Arab pedalaman. Badui. Jadi bahasa Badui itu bahasa Arab. Badui itu artinya apa? Dusun. Orang yang nggak kenal peradaban gitu kan, dusun. Bapak kalau namu ke rumah orang Arab pedalaman, itu bisa jadi bapak sudah makan 2 hari, belum ditanya maksud kedatangannya apa, belum ditanya. Saya punya teman kampus dulu orang Arab pedalaman, tinggalnya masih di kemah-kemah, di tenda-tenda, dan berpindah-pindah mereka, nomaden. Mana yang banyak rumputnya, mereka ke situ. Rumputnya habis, pindah tempat lain. Rata-rata usahanya apa? Ternak kambing, ternak onta, rata-rata itu. Saya main ke situ, datang itu kira-kira jam 10. Saya datang nggak lama kemudian. Ya hampir 40 menit ada daging panggang. Baru motong daging panggang. Ini kita datang dipotongin kambing. Saya mikir di Indonesia itu saya datang dipotongin saset kopi aja belum tentu, gitu kan. Sasetan kopi itu belum tentu. Sasetan yang dipotong sasetan gitu kan. Ya kan. Ini motong kambing. Siang itu makan kambing lagi.
Malam datang kambing lagi. Ya saya tahu mereka peternak kambing, Bi. Tapi kan nggak segitunya juga. Bi. Dan belum ditanya kamu siapa, maksudnya apa, belum ditanya gitu. Saya nanya sama teman saya kaget sama bapakmu itu. Kenapa? Kalau kami di Indonesia ketemu dari pertama tuh ditanya, kamu ini siapa, orang mana, ketemu anak saya, bla bla bla. Ini saya sudah makan kambing 3 ekor, ditanya saja belum, gitu. Tanya saja belum, gitu kan. Apa kata teman saya? Bapak saya itu kalau nanya tamu, kalau nginep udah 3 hari baru ditanya, katanya. Kalau kita sebelum nginep sudah disuruh lapor RT dulu itu ya. Ini sudah nginep 3, beneran Pak. Saya penasaran, saya coba 3 hari saya di situ, baru kemudian ditanya, kamu orang mana? Indonesia. Indonesia itu di mana? Nggak ada apa satu background pengetahuan Indonesia. Kamu Muslim apa enggak? Muslim. Khalas. Madum ta Muslim Pak, enta akhi. Selagi ente Muslim itu saudara saya, udah kamu nggak usah jelasin Indonesia itu di mana, letaknya di mana, nggak usah. Kamu Muslim, saya Muslim, saudara kita. Saudara. Ini bukan rasis ya, bukan. Memang orangnya apa? Nggak punya pengetahuan apa-apa, nggak punya. Udah, ya. Jadi ada orang yang motivasinya nyuguhin tamu memang karakternya begitu. Ada yang nyuguhin tamu tuh karena nggak enak begitu, nggak enak. Gitu. Mau apa? Minum ya minum. Wah saya lagi nggak punya apa-apa. Saya pesenin ya, GoFood ya, GoFood. Ini kan kita tamu kadang nggak enak. Udah nggak usah ngerepotin. Iya bener nggak direpotin ya, nggak dipesenin apa-apa itu, bener. Bener itu, tulus ya, nggak repotin apa-apa itu ada ya. Oke, jadi kemudian apa? Ajaran nyuguhi tamu itu akhlak. Motivasinya ada orang yang melakukannya karena iman kepada Allah, ada karena iman. Maka perhatikan baik-baik, sholat 5 waktu baru wajib tahun ke-11 dari kenabian, tahun ke-11. Atau umur Nabi 51, sholat 5 waktu baru wajib. Umur Nabi 51, sholat 5 waktu baru wajib. Puasa baru wajib tahun kedua hijrah, tahun kedua. Kalau ngitung dari umurnya Rasul, itu umur Nabi 54. Baru wajib puasa. Zakat juga sama, tahun kedua hijrah. Atau umur Nabi 54, baru wajib zakat. Haji baru wajib, itu tahun ke-8. Atau umur Nabi 61. Perhatikan baik-baik timelinenya ya. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Sholat baru wajib umur 51. Zakat dan puasa baru wajib umur 54. Dan haji baru wajib umur 61. Mulai umur 40 tahun jadi Rasul itu, spiritnya apa? Ketika sholat belum wajib, zakat belum wajib, puasa belum wajib, haji belum wajib, spiritnya apa? Agama ini dibangun atas dasar apa? Nabi jelas-jelas nyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi akhlak itu sebetulnya kemudian menjadi apa? Sebetulnya kemudian menjadi tujuan utama agama kita. Yang kemudian tujuan utama ini, akhlak itu kan dalam hati, nggak ada orang. Nggak mesti orang itu nunduk terus, kemudian tawadu, akhlaknya baik, ya enggak. Siapa tahu nunduk-nunduk memang sedang main HP itu, lagi baca WhatsApp ya nunduk terus dia, nggak mungkin dangak begitu kan, nggak mungkin. Ya kan? Jadi kita nggak pernah bisa tahu akhlak itu, kemudian dari sikap zahir itu nggak bisa. Akhlak itu batini, sesuatu yang ada dalam hati yang menjadi motivasi dorongan kita melakukan kebaikan, itu akhlak. Maka kita perhatikan baik-baik, tujuan utama agama kita yang akhlak itu kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang tujuan akhirnya adalah membentuk perilaku sikap yang baik. Contoh sholat itu yang dituju dari sholat itu apa?
Kalau yang dituju dari sholat adalah pahala, itu mohon maaf, ukurannya nggak ada. Gimana evaluasinya? Nggak ada. Sholat kita sudah benar apa belum? Kalau kemudian patokan kebenaran itu adalah pahala, pahala itu gaib, nggak ada yang bisa tahu. Saya ditanya, Ustaz, kira-kira ibadah saya diterima nggak? Nggak tahu saya, bukan panitia. Saya bilang nggak tahu, bukan panitia. Saya nggak tahu. Yang tahu amal itu diterima atau tidak ya hanya Allah dan malaikat. Itulah kenapa doa kita, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyam. Ya Allah, terimalah. Selalu kita begitu, terimalah. Nah kita nggak tahu kan begitu, ya kan? Tapi kemudian Al-Quran jelas sekali mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Itu yang kita tuju dari sholat kita. Bisakah kemudian sholat kita berbanding lurus dengan akhlak kita? Bisakah? Bisakah kemudian kalau sholatnya naik, grafik akhlaknya naik? Bisakah kemudian begitu? Bisakah kemudian ketika angka berjamaah di satu komunitas, angka sholatnya tinggi, maka kemudian angka kriminalitasnya rendah? Bisa nggak seperti itu? Itu kan yang dituju kemudian dari sholat begitu. Sebab Nabi pernah dilaporin begini. Ada seseorang yang kemudian ngadu di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, inna li jaratun kanat taqumul laila wa tu'dhi jarataha. Ya Rasul, saya punya tetangga ini rajin tahajud, rajin bangun malam. Rajin tahajud, rajin bangun malam. Tetapi suka menyakiti tetangganya. Apa jawabannya Nabi? Hiya finnar. Orang itu calon penghuni neraka. Tentu saja tidak ada yang tahu hal yang gaib, tidak ada. Nah, ya. Yang tahu hal gaib itu cuma Persatuan Dukun Indonesia, itu saja. Ya kan? Ya, apa namanya? Tidak ada yang tahu. Tapi kemudian Nabi ngasih ciri-ciri bagaimana bisa orang salatnya baik, tapi salatnya tidak berbanding lurus dengan akhlaknya, kok bisa? Itulah kenapa dakwahnya Nabi Syu'aib kepada kaumnya itu ditentang, itu bukan sekedar sholat, bukan. Tapi kemudian karena sholat itu membuat Nabi Syu'aib melarang mereka berbuat curang dalam muamalah. Ya Syu'aibu as-sholatuka ta'mur, kan begitu kan? Hai Syu'aib, apakah sholatmu kemudian melarang kami untuk berbuat curang? Ini masalahnya. Jadi jangan sampai ada orang sholatnya rajin tapi kemudian pola bermuamalahnya jelek. Ini jangan sampai begitu. Tentu semuanya butuh apa? Semua butuh proses. Jangan juga menyalahkan, ya tidak. Butuh proses ya. Zakat. Apa yang dituju dari zakat? Apa? Puasa dulu deh. Apa yang ditunggu dari puasa apa? Rasul bilang jelas-jelas. Malam yada qaulaz zur, kata Rasul. Siapa yang tidak bisa meninggalkan omongan yang jelek, falaisa lillahi hajatun an tada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka kata Nabi, siapa yang enggak bisa meninggalkan omongan yang kotor, Allah enggak butuh puasanya, Allah enggak butuh. Rasul sendiri yang ngomong, fakam min shaimin wa fi ba'di riwayatin rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal 'atash. Berapa banyak orang puasa yang didapat cuma rasa lapar dan haus, berapa banyak. Zakat juga sama, tujuannya kan tutahhiruhum wa tuzakkihim, supaya engkau bisa membersihkan. Apa yang dibersihkan? Bukan fisik tentu, bukan fisik. Supaya engkau bisa membersihkan hati mereka, supaya engkau bisa membuat hati mereka menjadi lebih lembut lagi. Haji, apa yang dituju dari ketakwaan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebelum menuju ketakwaan, apa yang diminta? Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Maka ketika orang haji itu tidak ada omongan yang kotor, tidak ada omongan yang cabul, tidak ada perdebatan, tidak bla 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 bla. Jadi bisa kita lihat bahwa apa? Bahwa kemudian agama ini sebetulnya mengajarkan akhlak lewat ibadah-ibadahnya. Jadi ibadah itu fisiknya, tapi tujuan daripada itu adalah akhlak. Maka dalam agama Islam perbuatan baik itu motivasinya adalah iman. Jangan sampai perbuatan baik itu motivasinya bukan iman.
berapa banyak keimanan itu wujud fisiknya nanti akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Falyukrim jarahu, maka hendaknya ia menghormati tetangganya. Falyukrim doifahu, maka hendaknya ia menyuguhkan tamunya, dan yang lain-lain itu ya. Maka bisa kita pelajari, ini buat saya penting juga, hadis tentang pilar agama. Hadisnya populer. Hadisnya Jibril. Ya, Jibril itu pernah satu waktu datang kepada Nabi dalam dimensi manusia. Salah satu apa? Salah satu ciri daripada malaikat, termasuk juga dalam keterangan jin juga sama. Itu at-tamasul. At-tamasul itu transformasi. Jadi apa namanya, malaikat yang makhluk cahaya, energi itu kemudian bisa bertransformasi menjadi apa? Menjadi dimensi macam-macam. Jadi dimensi manusia bisa. Atau kalau Bapak ingat kisah hijrah itu, ada yang malaikat berubah menjadi apa? Burung dara, ada malaikat berubah menjadi laba-laba. Itu kan ada ya. Berubah. Setan kabarnya sama, kalau dalam hadis begitu. Contohnya yang tentang ayat kursi itu, ada setan yang berwujud orang tua yang kemudian apa? Mencuri makanan. Itu kan ada. Ya. Tapi saya bukan pakar setan. Jangan nanti ditanya, wah itu urusannya para dukun kalau itu. Ya. Jadi kemudian apa? Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasul dalam bentuk manusia yang sedari awal sahabat itu sudah aneh. Umar bin Khattab bilang, ada orang ujuk-ujuk datang duduk depan Rasul. Kata Umar bin Khattab, la ya'rifuhu minna ahadun. Kami enggak ada yang kenal. Kalau kami enggak ada yang kenal, berarti kemungkinan dia ini musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, kan gitu. Tapi repotnya kata Umar bin Khattab, la ya'rifuhu minna ahadun wala yura alaihi atharus safar. Kami enggak ada yang kenal, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan, enggak ada. Musafir itu biasanya bawa ransel misalnya, bawa bawaan, atau pakaiannya kotor, biasanya debu begitu, atau rambutnya kusut atau apa. Ini orang datang rapi, necis, tapi kami nggak ada yang kenal. Itu kan aneh sebetulnya. Nah zaman dulu di Madinah nggak ada hotel, nggak ada. Nggak mungkin kalau dia musafir sempat dandan dulu, nggak mungkin gitu kan. Ujuk-ujuk langsung nanya, Islam itu apa? Jawab sama Rasul. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tanya lagi, iman itu apa? Iman itu percaya kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir gitu kan. Nanya lagi, kebaikan itu apa? Rasul jawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, kalau kau tidak bisa engkau ibadah seolah-olah engkau diawasi oleh Allah. Ihsan. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang tidak terjawab adalah tentang kiamat itu kapan? Rasul nggak bisa jawab. Kata Rasul, kamu yang nanya sama saya yang ditanya posisinya sama, ngeblank kata Rasul sama. Tanda-tandanya apa? Rasul sebutkan tanda-tanda kiamat. Ketika seorang budak melahirkan majikannya, ketika nanti bla bla, ada beberapa tanda-tanda di situ. Okay. Ulama nanti mengklasifikasi hadis ini menjadi 4 pilar agama. Pilar agama itu 4. 1 iman, kaitannya keyakinan. Iman ini keyakinan. Keyakinan itu jangan dibuktikan, nggak bisa. Keyakinan itu tidak bisa dibuktikan, nggak bisa. Keyakinannya nggak bisa dibuktikan, nggak bisa. Keyakinan itu bukan sesuatu yang fisik yang butuh pembuktian, bukan. Maka iman itu kaitannya dengan gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Keyakinan itu tidak butuh pembenaran siapapun, nggak butuh. Nggak butuh pembenaran, nggak butuh. Saya kasih contoh sederhana. Bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu ini.
Ibu-ibu nggak ada yang ngaji nih. Bapak-bapak itu perasaannya kemana-mana paling ganteng sendiri, bapak-bapak itu. Pagi-pagi itu nganter anak ke sekolah misalnya, itu belum mandi, belum sikat gigi, belum belum ngapa-ngapain itu, pakai baju seadanya, berangkat aja, nggak ngaca lagi, nggak nyisir lagi, nggak apa, udah berangkat udah. Ditanya sama istrinya, Pak itu udah nggak apa, ganteng udah. Keyakinan kalau dia ganteng bisa disalahkan apa enggak? Enggak bisa disalahkan. Sedunia ngomong dia jelek, kalau dia yakin dirinya ganteng, ya sudah, enggak ada masalah, udah. Bodoh amat lu ngomong jelek, gue mah yakin ganteng sih. Kan begitu keyakinan. Apa urusannya? Kan begitu, keyakinan. Maka yang namanya keyakinan itu buat saya mohon maaf ya, dialog antar agama itu bagus-bagus saja, tapi debat antar agama nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada. Buat apa? Kita memang hanya akan bisa berdebat pada hal-hal yang sifatnya logis, bisa. Pada hal-hal yang sifatnya metafisik itu nggak bisa kita berdebat, nggak bisa. Kecuali di masa Rasul bisa, pembuktian ada, bentuknya apa? Mukjizat, bisa. Bentuknya mukjizat. Setelah masa Rasul kita masih bisa berdebat pada hal-hal yang sifatnya teologis, pada hal-hal yang sifatnya logis bisa. Tapi kemudian pembuktian keimanan ini nggak bisa. Meskipun Rasul nanti bilang pembuktian keimanan itu amal soleh, mestinya begitu. Maka Rasul bilang apa? Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, kata Rasul begitu. Buktinya kalau Ramadan rame. Masjid rame, Quran dibaca kalau Ramadan. Lebaran dapat sehari, masjid sepi lagi. Sepi Ustaz, orangnya pada mudik, tapi sama yang di kampung juga masjidnya sepi, sama aja, sama. Itu bukti bahwa kemudian apa? TV itu kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, malaikat semua isinya, TV malaikat ya kan. Orang berhijab semua. Jangankan wanitanya, wartegnya ada hijabnya itu, ada hijab, jilbabin kan begitu kan. Iman itu yazidu wa yanqus. Pembuktiannya. Tapi kalau iman itu dibuktikan dengan ngomong berbusa-busa itu nggak bisa. Pembuktian iman amal saleh. Yang kedua itu Islam. Islam itu fisik. Karena fisik, Islam itu bisa diukur, bisa. Ada ukurannya ada. Salat berapa rakaat? Ada ukurannya. Puasa berapa hari? Haji berapa kali? Zakat berapa banyak? Bisa. Ukurannya fisik sekali. Kalau soal pahala itu gaib. Tapi kalau soal bagaimana mengerjakan ibadah dengan baik dan benar, itu fisik, ada ilmunya, namanya ilmu fikih. Supaya ibadah sah gimana caranya? Supaya syarat dan rukun terpenuhi gimana caranya? Oke. Yang ketiga itu kemudian ihsan. Kita nyebutnya akhlak, kita nyebutnya tazkiyah, kita nyebutnya kemudian tasawuf, kita nyebutnya macam-macam, silakan penyebutan itu. Tapi intinya adalah pembersihan diri, intinya itu. Kenapa kita katakan pembersihan diri? Karena manusia itu memang ketika lahir bersih. Tapi kemudian terpengaruh dengan keluarga, terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan macam-macam. Apakah ihsan itu perlu? Ihsan itu perlu. Kenapa perlu? Karena iman dan Islam itu belum cukup. Apalagi hanya ilmu, belum cukup. Ihsan itu apa? Ihsan itu perasaan diawasi oleh Allah, motif melakukan apapun lillahi ta'ala. Contoh, Rasul ngajarkan apapun yang kita lakukan mulai dengan bismillah, dengan nama Allah. Libatkan Allah dalam perbuatan kita, itu kita merasa kita diawasi oleh Allah, kan begitu. Mau ngapain makan, bismillah. Mau ngapain motong hewan, bismillah. Mau ngapain berangkat jalan, bismillah. Mau ngapain belajar, bismillah. Mau ngapain nguburin mayat, bismillah. Mau ngapain ngelempar jumrah, bismillah. Mau ngapain tawaf, semua perbuatan kita mulai dengan bismillah. Kita libatkan Allah dalam perbuatan supaya motivasi kita melakukan kebaikan itu Allah. Tujuannya kan di situ.
Karena iman dan Islam saja belum cukup. Nah, misalnya begini. Ada anak kecil, Pak, anak kecil. Dikasih tahu sama bapaknya, kamu jangan minum es krim mulu, batuk nanti, sakit. Sudah ini, enggak mempan minum es krim. Ya. Saya nyontohkan bukan anak orang lain, anak saya sendiri. Ya. Jadi saya ngomongin jangan minum es krim, enggak bisa, sehari itu minum es krim bisa 3 kali, 4 kali, giginya udah rusak semua. Ibunya udah berkali-kali marahin, saya bilang udahlah, ntar kalau sakit ya ke dokter, mau ngapain lagi udah. Dokternya juga ngomong sama, ngomong. Mau jangan minum es krim ya, jangan makan coklat, gigi kamu nih udah udah nggak bagus giginya, kemudian kamu batuk-batuk gitu ya kan. Pulang lihat temennya beli es krim, itu ya beli es krim lagi. Secara akal pikiran, anak ini sudah tahu kalau dia minum es krim dia sakit. Tapi mohon maaf, dorongan hawa nafsunya bikin dia pengen tetap minum es krim. Kan begitu, mohon maaf itu yang ditangkepin karena melanggar hukum. Kira-kira paham resikonya apa enggak? Paham resikonya, Pak. Lah yang ngatur rekayasa TKP polisinya sendiri ya, kan gitu kan. Gitu ya kan. Polisi sendiri kan gitu ya. Mereka tahu, justru karena tahu pasalnya itu kadang-kadang yang melanggar hukum itu kadang-kadang orang yang tahu hukum begitu, kadang-kadang karena tahu begitu kan, karena tahu ada celah, tahu ada apa kan semacam itu. Bukannya enggak tahu, mereka tahu, tapi kenapa kemudian melakukan hal yang semacam itu? Ya tadi, karena memang ada putus hubungan antara akhlak dengan iman dan Islam. Patokannya di situ. Ya. Misalnya, mohon maaf, sederhana saja. Kita semua tahu bahwa melihat aurat haram hukumnya, kan begitu. Bapak nih berkendaraan, di depan bapak, mohon maaf tuh, ada aurat perempuan cantik. Mohon maaf itu mata ngelihat apa enggak kira-kira? Ngelihat apa enggak? Nah, jujur sekali itu jawabannya bapak. Kita sudah tahu loh, itu dosa itu kita sudah tahu dosa. Itu kita masih melihat, bahkan kadang nggak melihat, udah dilewatin tuh masih ngintip di spion. Manusiawi Pak, saya bukan mengatakan halal, ya haram, tetap haram kan begitu. Manusiawi itu kenapa? Manusiawi karena memang kita begitu, ada putus hubungan, maka kemudian apa? Itulah kenapa saya kemana-mana. Itu pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah. Sederhana sebetulnya, supaya kalau pengen maksiat saya malu, itu aja udah, supaya malu gitu kan. Malu. Saya dulu Pak belum menikah Pak, masih pakai kaos, pakai celana jeans kemana-mana biasa begitu kan. Nah, ketika kemudian pakai, bukan karena apa, saya belum mampu takwa kepada Allah, belum mampu. Saya belum mampu berakhlak, belum mampu. Tapi minimal nih, ketika saya pakai baju koko, baju pakai kopiah putih, pakai sarung kemudian, saya naik pesawat, godain pramugari itu nggak pantas, kan begitu. Godain pramugari itu nggak pantas begitu kan. Tapi kalau kemudian nama saya misalnya pakai, itu kadang-kadang fungsinya pakaian tuh di situ ngerem begitu. Mata jelalatan ya nggak pantas. Ketika ketemu begitu, kemudian saya pakai kopiah, ya nunduk aja Pak, nunduk. Bukan berarti saya nggak pengen, malu sama kopiahnya Pak, malu kan begitu ya kan. Jadi tadi kan begitu kan, bahwa yang namanya akhlak itu yang mampu ngerem. Kadang-kadang di situ kita sudah tahu itu haram, tahu. Mohon maaf pencuri itu kalau ditanya, kamu tahu nggak mencuri haram? Ya tahu sejak SD sudah tahu. Mohon maaf tanya sama yang berzina, apakah zina itu haram? Ya tahu, nggak usah ditanya kalau soal itu. Tapi kemudian kan apa? Ada dorongan lain, ada dorongan itu macam-macam. Tapi yang paling umum adalah hawa nafsu. Akhlak itu fungsinya ngerem itu. Kalau kita apa? Kalau kita mengaitkan perbuatan kita dengan apa? Dengan motivasi lillahi ta'ala. Ini bahasan panjang sebetulnya. Imam Ghazali itu bikin kurikulum akhlak itu berjenjang. Beliau bikin yang paling singkat ada namanya Bidayatul Hidayah. Ya paling kira-kira 50 halaman itu. Jelaskan bagaimana akhlak seseorang bisa mendapatkan hidayah. Gimana cebok yang benar, gimana berangkat ke masjid yang benar, gimana nunggu sholat jamaah.
Orang selesai itu, Imam Ghazali bikin namanya Minhajul Abidin. Sistematis orang yang beribadah itu apa. Sampai kemudian pada ujungnya Imam Ghazali bikin yang namanya Ihya Ulumuddin, berjenjang, bahasanya panjang. Tapi secara dasar, sederhana, sifatnya itu tadi. Akhlak itu posisinya ada di maqamul ihsan, ada di posisi kebaikan, bahwa motivasi kita melakukan kebaikan adalah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol.